Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harum mewangi si bunga ros di ruang tamu sampai halaman. Nama saya Mukhlis Dendros. Berkah bertemu di bulan Ramadan. Di halaman nampak si bunga ros dikirim teman dari kota Medan. Izinkanlah saya Mukhlis Dendros bersilaturahim di bulan Ramadan. Daunnya terdungtai di halaman, akarnya menghunjam ke bumi. Walaupun ini tausiah Ramadan, tapi tidaklah mengajar, apalagi menggurui. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Mushola An-Nur, yang saya hormati Bapak Imam, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin sekalian jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmatnya. Dari sekalian nikmat yang dicurahkan Allah kepada kita, maka nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Sebab tidak semua orang mendapat nikmat ini. Nikmat iman dan Islam inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Sehingga perlu kita untuk senantiasa berharap kepada Allah agar tetap istiqomah dengan keimanan ini. Kemudian salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadikan sebagai teladan kita di dalam kehidupan. Teladan yang abadi, teladan yang agung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, ayat yang biasa disampaikan oleh khatib mubaligh dalam ceramah Ramadan adalah Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat itu berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Yang dipanggil dalam ayat ini hanya orang beriman. Orang kafir, munafik, fasik, zolim tidak terpanggil. Bahkan muslim pun gak dipanggil. Ada beberapa orang datang kepada Rasul, Ya Rasulullah, amanna. Ya Rasul, kami telah beriman. Apa kata Rasul? Ucapkanlah aslamna, yaitu kamu baru muslim. Sebab iman belum lagi menghunjam di hatimu. Artinya iman dan Islam itu, muslim dan mukmin itu berbeda. Orang yang mukmin pasti dia muslim, tapi orang yang muslim belum tentu dia mukmin. Ulama menyebutkan ada 5 level iman di dalam keislaman. Yang pertama disebut dengan muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlis, yang kelima muttaqin. Nah, kita tidak membahas tentang 5 level ini, insya Allah di kesempatan lainnya.
Apa target puasa itu? La'allakum tattaqun, agar mencapai derajat takwa. Bersyukur kita hari ini muslim atau mukmin. Untuk mencapai derajat takwa ini di luar bulan Ramadan butuh waktu yang panjang. Nah, di Ramadan ini Allah memberikan waktu yang singkat kepada kita, 1 bulan. Dari mukmin sampai kepada muttaqin hanya butuh waktu 1 bulan. Kalau kita mau dan mampu untuk melaksanakannya. Kemudian Rasul juga menyebutkan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dengan ihtisab, perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kita sebagai manusia tentu ada dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Kalau ada orang mengatakan saya tidak berdosa, ketika itulah dia berdosa. Sebab manusia makhluk yang penuh dengan kesalahan, kekeliruan. Maka di situ tempat dia salah dan dosa. Peluang untuk menghapuskan dosa itu di luar Ramadan bisa dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Tapi peluang yang paling besar untuk bisa terhapusnya dosa kita itu di bulan Ramadan. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, Ramadan disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Banyak pendidikan yang kita terima di bulan Ramadan. Sejak dari hari pertama, malam pertama, sampai terakhir nanti. Pendidikan-pendidikan Ramadan itu kita terima. Dalam Islam, pendidikan itu ada beberapa hal. Di antaranya pendidikan fisik. Fisik kita ini, yaitu jasmani kita ini perlu dididik, perlu dibimbing, diarahkan. Di antaranya dengan olahraga, makan yang teratur, makanan halal dan thayyibah, tidur atau istirahat yang cukup. Ini pendidikan fisik. Kalau kita langgar pendidikan fisik ini, sakit kita. Akibat terakhir wafat. Ini fisik. Yang kedua, Islam juga mendidik kita untuk mendidik mental. Itu mendidik orang yang disiplin, orang yang jujur, orang yang sabar, tidak curang, tidak zolim. Ini pendidikan mental. Nah, pendidikan mental ini banyak diberikan di bulan Ramadan. Yang ketiga disebut dengan pendidikan rohani. Rohani ini perlu dididik juga. Didikannya ialah ibadah. Buya Natsir, yaitu Perdana Menteri Indonesia pertama, dan menyebutkan dalam bukunya Capita Selecta, di Amsterdam itu ada seorang tokoh bernama Fahrenfest. Orang kafir memang dia, orang Belanda. Dia terkenal, guru besar dia, hartanya banyak, fisiknya kuat, keluarganya nampak bahagia. Tapi diketahui satu ketika Fahrenfest ini meninggal dunia, bunuh diri setelah membunuh anak kandungnya sendiri. Ada apa ini? Ya, seorang profesor, doktor, guru besar, orang yang terkenal, hartanya banyak, pergaulannya luas, kok dia bunuh diri? Di samping itu juga membunuh anaknya sendiri. Orang ingin tahu ada apa gerangan, dicari informasi, tidak ada. Sekian lama nggak ada berita tentang Fahrenfest ini.
Tiba-tiba seorang temannya yang bernama Konsten, dia menyatakan, sebelum Pak Renves meninggal dunia, dia mengirim surat kepadanya, Konsten. Apa isinya? Agama itu penting, ibadah itu perlu, tapi sayang, rohani saya tidak bisa untuk menerima agama. Rohani saya tidak mau untuk beribadah. Sebab sejak kecil dia tidak dididik rohaninya. Jadi kenapa ada orang stres, ya? Ada orang sakit, mungkin karena penyakit jiwa dan segala macam. Ada yang butuh didik, faktor rohani yang tidak diberi makan, faktor rohani yang tidak dididik. Nah, 3 hal itu kita dididik di bulan Ramadan. Kata Rasul, sumu tasihu. Puasalah kamu agar sehat. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, wujud pendidikan Ramadan itu harus dilaksanakan nampak di luar bulan Ramadan. Kalau kita mengadakan pesantren kilat 2 malam umpamanya, anak-anak rajin sholat, beribadah, belum dikatakan pesantren kilat itu berhasil. Seminggu berikutnya setelah pesantren kilat berhasil, dia masih sholat, masih baik, berarti belum berhasil pesantren kilat. Begitu juga Ramadan. Kalau di Ramadan orang rajin sholat, beribadah, datang ke musola, ya, mengaji, ya biasa. Tapi di luar Ramadan nanti itu nampak hasilnya. Orang yang bisa sholat ke masjid, ke musola di Ramadan, lalu setelah itu enggak lagi, berarti pendidikan di Ramadan itu kurang berhasil. Dalam Ramadan dia baca Al-Quran, ketika Ramadan berakhir, Al-Quran tidak tahu lagi di mana tempatnya. Berarti pendidikan Al-Quran itu tidak berhasil. Di dalam Ramadan ramai-ramai ke musola, ke masjid, ajak anak dan istri. Setelah Ramadan nggak mau tahu lagi dengan anak dan istri. Berarti pendidikan Ramadan tidak berhasil. Kita ingin, ya, pendidikan Ramadan ini berhasil, dikatakan berhasil nanti di luar Ramadan, sehingga Ramadan hari ini sampai nanti Ramadan berikutnya kita masih dalam keadaan yang baik, sempurna. Ini makna dari la'allakum tattaqun. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini, bisa juga kita wujudkan kelak di luar bulan Ramadan. Dari selasih kealahan panjang,